Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dengan Mita Aisyah Putri dengan NIM 46 dan rekan saya dengan Kusuma Wardani dengan NIM 29. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi masalahnya dahulu. Jadi Siva adalah seorang siswa IPS 3. Akhir-akhir ini dia merasa dirinya kurang percaya diri di saat presentasi di depan kelas. Sering menunjukkan beberapa tanda yang cukup jelas. Siva saat maju di depan kelas berbicara dengan suara yang pelan atau ragu-ragu, menghindari kontak mata dengan audiens, dan seringkali merasa gelisah atau cemas. Sering gemetar, berkeringat, atau wajah yang memerah. Siva merasa tidak percaya diri karena melihat teman-temannya yang lancar saat bicara presentasi depan kelas. Karena Siva kurangnya kepercayaan diri dan selalu mikir bahwa takut nilainya jelek, jadi membuat diri dia tidak percaya diri, tetapi dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak takut atau kurang percaya diri. Mari kita tonton video konselingnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mau mengganggu waktunya Ibu? Ya, tidak apa-apa nak, mari kita duduk. Ya, ada yang bisa Ibu bantu? Iya Ibu, ada perlu dengan Ibu. Perlu apa nak? Saya ini di konseling individual Ibu. Oh, kamu Anastasia, anak IPS 3 itu ya, yang tinggal di asrama pelangi. Loh, Ibu kok bisa tahu? Iya, karena saya pemiliknya. Oh yang benar Ibu. Bukan, saya cuma bercanda. Ibu bisa saja, saya sudah takut Ibu marah. Karena saya harus marah, saya cuma bercanda biar kamu tidak tegang. Ibu iya, bagus juga Ibu bercandanya. Kamu bisa saja. Ya, sebelum itu kita buat konseling dulu ya. Iya Ibu. Jadi selama konseling kita akan berlangsung kurang lebih 1-2 jam. Jadi jika ada acara mendadak atau seperti sholat itu kita bisa akhiri dulu dan kita bisa lanjutkan yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi ada apa ini nak? Jadi Ibu, setiap saya di depan kelas dan disuruh maju oleh guru, saya selalu merasa gemetar dan berkeringat dingin Ibu. Lalu saya merasa tidak percaya diri di depan Ibu. Terus Saya juga ingin merasa tidak gagap dan selalu percaya diri di depan. ya, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, terus apabila tidak ada guru, apa kamu masih nervous? Iya Ibu, tidak ada guru, walaupun tidak hanya ada teman sedikit, saya selalu merasa nervous, tidak percaya diri, dan berbicara selalu gagap Ibu. Oh, kalau seperti itu berarti kamu kurang percaya diri. Oh begitu ya Bu? Iya nak, karena kenapa ibu bilang begitu? Karena kamu saat maju di depan kelas, kamu merasa gemetar, berkeringat. Jadi ibu bilang begitu. Oh jadi begitu ya Bu? Nah iya, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah ibu bertanya-tanya? Iya Ibu, boleh. Kan tadi kamu udah bilang karena kelas ibu dan kurang percaya diri karena ada teman dan ada beberapa guru di dalam kelas. Nah kenapa kamu kok begitu? Iya Ibu, karena saya takut melakukan kesalahan di depan kelas. Kenapa kamu harus takut? Apakah guru memarahimu saat maju di depan kelas untuk presentasi? Tidak Ibu, saya tidak dimarahi, hanya saja saya takut jika saya tampil di depan, saya melakukan kesalahan dan membuat nilai saya jelek. Oh, jadi kamu mikir kalau kamu membuat kesalahan karena takut nilai kamu jelek ya? Oke Ibu. Oh, begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna. Apakah demikian? Iya Ibu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu nervous di kelas? Saya hanya diam saja Ibu, karena saya takut malu di depan teman-teman saya karena saya gemetar dan gugup. Jadi, apa tujuan kamu untuk konseling ini? Sebenarnya saya ingin merasa tidak gugup saat di depan kelas Ibu, tidak merasa nervous saat di depan teman-teman di depan kelas, tidak merasa gemetar, tidak berkeringat, maupun individu, kelompok. Misalnya bertanya atau menjawab pertanyaan
atau memberi jawaban saat ada pertanyaan dari guru, Ibu. Iya, jadi tujuan counseling hari ini berarti kamu biar percaya diri dan percaya diri untuk di depan kelas, di hadapan semua teman-teman kamu dan guru-guru kamu ya. Iya, Ibu, seperti itu. Ibu lihat nilai-nilai kamu bagus-bagus semua. Iya, Ibu, alhamdulillah bagus-bagus semua. Tidak ada yang bilang nilai saya jelek. Teman-teman saya juga memuji saya. Saya sangat bangga akan itu. Wah, itu berarti pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan kamu ya. Iya, Ibu, saya bahagia, tapi sebenarnya saya sedih, Ibu. Kenapa kamu harus sedih? Katanya tadi bahagia. Jadi saya merasa tidak senang, Ibu, karena kenapa teman-teman saya bisa berbicara dengan lancar, tidak gugup dan sangat ekspresif di depan kelas, sedangkan saya sangat jengkel pada diri saya sendiri yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, kita sebagai hamba Allah itu tidak berpikir sama orang lain. Itulah yang saya takutkan, Ibu, akan muncul rasa iri dan tidak bersyukur pada diri sendiri dan tidak menerima kelebihan teman-teman saya. Padahal teman-teman saya juga sudah mengajari saya untuk tidak nervous dan tidak gugup saat di depan. Tapi saya masih bingung, Ibu. Kenapa kamu harus bingung? Katanya kamu sangat menginginkan itu semua. Iya, Ibu, saya ingin sekali, tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena untuk tampil di depan saja saya tidak bisa. Ya, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi kamu itu takut karena dilakukan sama teman-teman kamu. Jadi kamu itu harus belajar dulu sebelum waktunya presentasi. Iya, Ibu. Jadi setelah apa yang kamu sampaikan tadi, alangkahnya kita simpulkan. Jadi yang pertama, kamu itu kurang percaya diri. Yang kedua, itu kamu aslinya ingin sekali diajari dengan teman-teman kamu ya. Ibu, sebenarnya saya sangat ingin diajari oleh teman saya itu. Bagaimana pendapat Ibu? Kalau menurut kamu itu baik buat kamu, ibu akan jadi mendukung dan jangan ragu. Tapi kamu harus bisa menerima oceh-ocehan dari teman kamu ya, karena kan kamu yang diajarin dia. Iya, Ibu. Tapi bagaimana menurut Ibu jika saya tidak menerima bantuan dari teman saya itu, Ibu? Kalau menurut ibu, kamu bisa menerima bantuan dari mereka karena biar bisa beradaptasi. Karena saat kamu presentasi di depan, itu yang bakal mendengar dan melihat itu teman kamu. Iya, Ibu. Wah, waktu kita ternyata sudah hampir habis. Iya, Ibu. Jadi selama kurang lebih 2 jam ini, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Iya, Ibu, syukurlah saya sudah merasa sedikit lega dan sudah menyuarakan isi hati saya tentang keadaan saya saat di depan kelas. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan sama teman-teman? Pikir bahwa keputusan saya yaitu menerima tawaran teman saya untuk melatih saya di depan kelas agar merasa lebih percaya diri dan tidak gagap saat berbicara. Bagus. Jadi apa kira-kira rencana kamu untuk selanjutnya? Mungkin rencana saya yang pertama yaitu menerima tawaran teman saya. Yang kedua, saya tidak boleh iri dengan teman saya yang sudah lebih lancar di depan kelas dibanding saya, dan saya tidak merasa bodoh karena diajari. Saya akan lebih bersyukur untuk depannya. Kita sudah berbicara banyak. Jadi apa yang kamu bisa simpulkan dari pertemuan ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Ibu. Saya memilih untuk memperbaikinya karena untuk masa depan saya. Dan itu akan berpengaruh untuk kedepannya. Ditambah lagi ini masalah tentang percaya diri saya, Ibu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu menjadi lebih baik lagi ya. Iya, Ibu, terima kasih. Dan jangan sungkan jika kamu ada yang ingin kita bicarakan bersama, datang saja kepada Ibu. Iya, Ibu, pasti saya lakukan. Kalau begitu, apakah pertemuan ini kita bisa akhiri? Bisa, Ibu, saya sudah cukup merasa lega. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Jadi saya mengambil kesimpulan dari video konseling ini, jadi Siva yang kurang percaya diri sering menunjukkan beberapa karakteristik yang mempengaruhi perform akademik dan sosial mereka. Berikut adalah beberapa poin yang bisa saya ambil sebagai kesimpulan mengenai Siva yang kurang percaya diri. Jadi yang pertama, keterlibatan sosial terbatas.
Kurangnya percaya diri dapat menghalangi Syifa untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini bisa menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Yang kedua, kecemasan dan stres. Syifa yang tidak percaya diri sering mengalami tingkat kecemasan dan stres yang lebih tinggi, terutama terkait dengan perform akademik dan interaksi sosial. Syifa mungkin merasa khawatir berlebihan tentang penilaian orang lain terhadap Syifa. Untuk poin ketiga, persepsi diri negatif. Syifa dengan kepercayaan diri rendah sering memiliki pandangan negatif tentang diri Syifa sendiri. Syifa mungkin merasa tidak kompeten, tidak berharga, atau tidak cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan Syifa. Yang keempat, pola komunikasi yang tidak efektif. Syifa mungkin kesulitan untuk mengekspresikan diri secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan Syifa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas atau mengajukan pertanyaan saat mereka tidak memahami sesuatu. Jadi, membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan mendukung keberhasilan akademik dan sosial mereka. Pendekatan yang bisa diambil termasuk memberikan dukungan emosional, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membantu mereka menetapkan serta mencapai tujuan dengan realistis. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.